Untuk sebab 2.1-nya itu saya memakai matriks, kemudian isinya itu transpose matriks, inverse matriks, turunan matriks, S dan nilai eigen serta vektor eigen. Kemudian yang sebab 2.2-nya itu regresi linier. Nah, nanti regresi liniernya dibagi jadi dua, yaitu regresi linier sederhana, kemudian regresi linier yang berganda. Kemudian di sebab 2.3-nya itu tentang estimasi parameter. Itu dibagi jadi 4, metode OLS, kemudian uji asumsi klasik, metode Rich, kemudian metode Kibria, metode yang saya pakai di penelitian ini. Selanjutnya, sebab 2.4-nya itu uji hipotesis. Kemudian, forecasting. Untuk forecastingnya masih belum saya bagi, karena belum mencari sumber untuk materi yang forecasting. Yang 2.6 itu kajian penelitian, yaitu membahas tentang yang penelitian sebelumnya. Yang 2.7 itu hukum jual beli dalam Islam. Lanjut ke isi sebab, Pak. Dulu. Dulu. 21 itu diberi keterangan ya, maksudnya itu operasi matrik apa analisis matrik. Itu kayaknya isinya operasi matrik ya. Kalau operasinya itu cuman itu, Pak. Kan saya cari itu operasi matriks itu kan penjumlahan, perkalian sama transpose matriks. Nah, itu yang saya pakai kalau operasinya itu cuma transposnya aja. Ya. Operasi matrik di situ ada turunan, ada trace, ada inverse, itu kan operasi, bukan sekedar penjumlahan perkalian. Transpose itu kan operasi juga. Iya. Iya, Pak. Jadi di debatnya di situ diberi keterangan, maksudnya operasi matrik kan. Nah, kalau isinya matrik, isinya harus banyak, mulai dari pengertian, sifat-sifat, operasi, dan seterusnya. Karena matrik itu kan umum ya. Mulainya ya harus dari pengertian, dari awal, hingga sampai ke analisis matrik. Nah, kalau hanya sekedar fokus ke bentuk-bentuk matrik, operasi yang kami sebutkan ini, ya namanya operasi matrik. Nah, kemudian penggunaan istilah, Mbak. Istilah kalau penggunaan bahasa Inggris ya bahasa Inggris, Indonesia ya Indonesia. Di situ coba transpose matrik. Indonesia, Inggrisnya apa? Transpose. Inggrisnya transpose. Matriknya Indonesia. Jadi kan campur-campur. Kalau Inggris saja, kalau Indonesia aja. Iya. Matrik itu kan bahasa Indonesia. Iya. Inggrisnya aslinya kan transpose matrik. Ya kalau Inggris ya Inggris semua. Kenapa Indonesia seperti itu? Kalau itu kan seperti ini kan ya. Regresi linier. Sampean menuliskannya linier regresi. Itu salah. Linier regresi. Liniernya bahasa Inggris, regresinya Indonesia. Ini yang nggak boleh. Harusnya kan regresi linier kalau di Indonesia kan. Paham nggak ya? Jadi kalau Indonesia ya Indonesia di depan, jangan di belakang. Belakang itu kan aturannya Inggris ya, Inggris semua kalau aturannya Inggris. Paham ya? Inverse matrik itu bahasa Inggris ya, matriknya harus bahasa Inggris gitu loh. Kalau pakai bahasa Indonesia semua gitu aturannya. Iya, Pak. Vektor eigen bahasa Inggris itu bukan Indonesia. Ada nilai eigen, ada vektor eigen. Oh iya bahasa Indonesia itu.
Agent itu sebenarnya istilah bahasa Inggris ya. Indonesianya itu bukan agent, tapi apa? Yang tahu? Kan titik tetap. Bukan. Agent itu bahasa Inggris. Jadi Indonesianya itu karakteristik ya. Agent itu karakteristik kalau di Indonesia kan. Makanya kalau pakai istilah bahasa Inggris ya Inggris semua. Kalau Indonesia semua, jangan dicampur-campur. Ya, kecuali memang kalau misalkan untuk menghindari bias seperti forecasting itu di Indonesia kan peramalan, maka Anda pakai forecasting oke. Tapi kalau di Indonesia kan udah cukup, bilang Indonesia aja, nggak perlu Inggris. Kalau mau Inggris ya Inggris semua. Ya, seperti metode ordinary square, sama kan sudah umum itu metode kuadrat terkecil, ya kuadrat terkecil aja. Terus kok itu uji asumsi klasik, apa uji asumsi itu metode? Kan itu ada metode least square, ada metode Ritz, ada metode Kibria. Itu semua metode lah. Kalau asumsi klasik apa itu metode? Bukan, kenapa dia masuk ke situ? Ada lagi itu uji hipotesis. Namanya uji hipotesa ya, bukan uji hipotesis. Uji hipotesa. Bukan hipotesis. Analisis, analisa beda ya. Hipotesis, hipotesa beda. Matematis, matematika beda. Jadi kalau maunya benda itu ya hipotesa, kalau maunya kerja hipotesis, menganalisis, analisa itu hasilnya, analisis itu kerjaannya, hipotesa itu bendanya, hipotesis itu kerjaannya. Beda kan ya? Jadi uji hipotesa, uji asumsi klasik ini nggak boleh untuk sini. Harusnya dimasukkan ke uji-uji, termasuk uji kenormalan, uji macam-macam, itu masuk uji hipotesa juga, uji parameter, dan uji sebagainya. Itu masuk ke 24, jadikan satu. Ya. Ya, Pak. Ke 24. Jadi di situ ada banyak macam uji. Meskipun secara umum adalah uji hipotesa, tapi ada anak-anaknya, uji kenormalan, uji parameter, uji regresi, uji homoskedastis, uji heteros, macam-macam uji. Nah, di situ masuk ke uji hipotesa. Ya. Jadi 24 itu ada banyak anak-anaknya. Kalau forecasting memang sampean belum menemukan referensi ya, padahal forecasting itu satu buku, masa nggak ketemu sih? Iya. Satu buku forecasting itu satu kuliah. Buku full judulnya forecasting, peramalan. Masa nggak ketemu? Kajian penelitian ini kasusnya kajian penelitian sebelumnya. Maksudnya bukan kajian ya. Hasil penelitian sebelumnya. Kalau kajian itu detail. Kajian itu detail, banyak isinya. Sampean cuma menampilkan hasilnya doang, ya cuma berarti hasil penelitian sebelumnya. Ya. Kemudian di sini jual beli. Hukum jual beli, hukum jual beli apa Mbak Mbak? Hukum jual beli apa? Hukum jual beli narkoba. Hukum jual beli apa? Spesifik ke data sampean apa? Ya, saham ya hukum jual beli saham. Tapi nanti akan beda lagi kalau dengan hukum jual beli narkoba. Ya, bedakan, harus spesifik, jangan terlalu umum. Forecasting dicari lagi ada banyak itu. Regresi linear sederhana, regresi linear berganda. Itu feedback dari saya. Kalau ada tambahan feedback yang lain, teman-temannya silakan. Ada yang mau disampaikan, Mas Syarif? Pak, mau tanya yang
eh, eh, yang matriks ya, yang matriks. Itu kalau misalkan saya cari di literatur tertentu, eh, jenis-jenis operasi itu dia hanya menyantumkan 3, Pak. Selain dari inverse, turunan, transpose itu di luar dari operasi matriks yang biasa. Kan operasi matriks kan ada penjumlahan, pengurangan, terus perkalian dengan skalar, kemudian perkalian antara matriks dengan matriks yang ukurannya sama, seperti itu, Pak. Ya, yang ukurannya tuh bisa sepadan gitu maksudnya. Nah, di luar dari turunan, inverse, trace, dan macam-macam seperti itu, Pak. Coba Makanya inverse yang saya matrik inverse harusnya ya, bukan inverse matrik. Iya, Matrik Pak. inverse. Matrik inverse cara ngitungnya gimana, Mas Sarif? di adjoin, Pak. Coba lengkapnya gimana untuk Satu mencari per matrik inverse? satu Hah? satu per Satu per determinan apa ya? determinannya, Satu determinan determinan matrik dikalikan adjoin ya, Pak. joinnya. Itu ada operasinya enggak? Ada enggak, Mas? Sebenarnya makanya saya bingung, Pak, di sini. Yang di saya tuh saya menyantumkan juga subbab terkait dengan operasi matriks gitu. Nah, padahal inverse, turunan, dan macam-macam kan kayaknya masuk operasi gitu. Jadi karena operasi itu ya operasi matrik, diobrak-abrik matriknya sehingga berubah kan, itu namanya operasi matrik ya. Diubah sehingga dia berubah menjadi bentuk aslinya. Dari bentuk aslinya namanya operasi kan. Operasi itu kan sebuah fungsi, di mana fungsi itu memetakan dari matrik aslinya menjadi sebuah matrik baru. Itu namanya fungsi. Operasi kan fungsi kan. Nah, matrik yang berubah dari bentuk aslinya itu berubah karena fungsi, maka dia dikatakan sebagai operasi matrik. Jadi tidak hanya sekedar perkalian, penjumlahan, pembagian yang umum, termasuk inverse. Transpose itu dioperasi enggak? Bentuk aslinya berubah enggak? Bagaimana caranya? Nah, itu termasuk operasi. Jadi kita tidak memahami operasi dalam ruang lingkup yang sempit. Kita kembali ke definisi aslinya operasi itu apa. Jadi itulah kita berpikir dalam ruang lingkup yang general, lebih umum. Ya. Kalau selama matrik itu berubah di bentuk aslinya, maka itu dikatakan operasi. Karena operasi itu sebuah fungsi yang memetakan dari bentuk aslinya menjadi bentuk baru. Kan fungsi ya. Kecuali identitas ya. Fungsi identitas itu sebenarnya bukan operasi. Karena dia memetakan ke dirinya sendiri kan. Jadi sama dengan bukan mengalihkan dengan satu, itu sama aja dengan dikalikan toh. Kembali ke dirinya sendiri, membagi dengan satu, kembali ke dirinya sendiri. Itu sebenarnya bukan operasi. Jadi semu. Operasi yang semu. Sebenarnya dia operasi tapi ternyata bukan operasi, itu identitas. Begitu Mas Sarif, atau mungkin ada yang lain silakan dikomentari. Enggak ada? Kalau dirasa cukup, langsung ke isiannya, Mbak. 2.1. Bagaimana? Ya, silakan dijelaskan. Jadi sebelum masuk ke matriks transposnya tadi, ini masih salah ya Pak. Itu saya ini di sini tuh ada pengertian matriksnya terlebih dahulu. Ya, ini pengertian matriks merupakan komponen. Ya harusnya dikasih judul pengertian matrik itu aja matrik. Tadi ada enggak 21 itu pengertian matrik, Mbak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Ya.
matrik itu kan judulnya tuh Mbak. Tadi operasi matrik itu ya berubah jadi operasi Iya. matrik. Berarti ya Berarti- kalau mau dikasih pengertian ya harus ada pengertian matrik. Oh, iya. Tapi kalau isinya mau operasi matrik ya bagaimana pengertian dari operasi matrik. Tapi nggak apa-apa didahului dengan pengertian matrik seandainya begitu. Tapi setiap apa yang kamu tulis itu akan ditanyai loh Mbak ya. Hati-hati. Oke, pengertiannya coba dibacakan. Jadi pengertian matriks yaitu merupakan kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom sehingga membentuk persegi panjang yang kemudian ditulis di antara dua tanda kurung. Nah, ini tuh sudah saya parafrase dari buku Anton Howard yang tahun 2001. Kemudian bentuk matriks dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu yang matriks A itu, atau dapat pula dinyatakan sebagai matriks A dengan baris N dan kolom P, itu sama dengan dalam kurung dari entry matriksnya yaitu A ke I. Ya, A dengan indeks baris dan kolomnya IJ dengan ordo matriksnya N kali P. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Selama belum saya hentikan, lanjutkan aja, Mbak. Kemudian selanjutnya itu matriks transpos. Nah, di matriks transpos ini jika matriks A merupakan sembarang matriks yang berordo N kali P, maka transpos A itu dinyatakan oleh, nah maksudnya simbolnya itu Berarti A itu kurang pangkat P. tulisannya ya, ordonya ya. Matrik sebarang, matrik berordo N kali P. Nah, Saman tadi menjelaskan nggak ordo itu apa? Enggak, Pak. Ya, berarti harus ditambahkan penjelasan ordo itu apa di sebelumnya, karena sampai istilah ini aman pakai. Oh ya, masih ya. Ya, Pak. Kan tadi secara lesan Saman mengatakan pakai kata istilah ordo. Padahal di penjelasan awal belum ada istilah ordo, jadi tambahkan ordo itu apa. Ya. Oke, lanjut. Nah, simbolnya A pangkat P. Kemudian dan didefinisikan dengan matriks. Jadinya matriksnya P kali N. Karena sudah ditransport. Didefinisikan, Matriks berordo. dinyatakan oleh A pangkat T dan didefinisikan dengan matrik P kali N. Didefinisikan dengan matrik P kali N. Iya, Pak. Dinyatakan dengan didefinisikan beda apa sama, Mbak? Ini Howard Anton ya? Sudah. Iya, Pak. Howard Anton ya, ditulis lengkap ya, jangan Anton saja. Anton, Howard gitu kan? Iya. Anton, H gitu nggak apa-apa, biar terkesan apa kan penulisan referensi harus sama dengan daftar pustakanya kan. Nah, ini istilah dinyatakan A transpos dan didefinisikan. Kok didefinisikan dengan matrik P kali N, itu kan ordonya yang berubah kan. Iya. Kok pakai istilah, kok kata istilah definisikan, definisi itu kan sama dengan ya. Jadi A transpos sama dengan apa, itu definisinya. Definisi itu disimbolkan sama dengan. Jadi A transpos sama dengan apa. Itu namanya definisi. Misalkan
matrik inverse. Matrik inverse A adalah B. B yang didefinisikan sebagai 1 determinan A kali adjoin A. Maka itu didefinisikan. Definisi itu bisa dengan cara mencarinya sama dengan itu loh. Tapi apakah itu didefinisikan dengan matrik B kali N? Di Howard Anton, coba saya ingin tahu buku asli Howard Anton. Ini sebenarnya itu Pak, ngambil dari Gak skripsi. mau, sampean harus punya sendiri. Iya. Ada bukunya. Iya, tampilkan Asli. Howard Anton. Bukunya buku asli Pak yang Howard Anton, tapi yang aljabar linear. Bahasa Inggris. Oh, yang bahasa Inggris? Kan itu terjemahan. Nggak punya, Pak. Saya harus tahu bahasa Inggrisnya, ini Iya. aslinya. Saya nggak mau terjemahan. Ya kalau nggak bisa menunjukkan sumber aslinya, belum bisa dipakai ini. Belum bisa divalidasi tulisan sampean ini. Belum bisa dipertanggungjawabkan. Iya, Pak. Karena terjemahan, saya ingin aslinya. Iya, tulisan. Oke. Jadi sementara bunyinya Anton belum bisa dipakai kalau belum bisa menunjukkan aslinya. Kan itu terjemahan toh Mbak, yang sama tulis ya harus aslinya. Iya. Oke, untuk Mbak Mega 21 belum bisa diajukan. Belum bisa divalidasi saat ini. Mungkin teman-teman lainnya mau menampilkan gantian, silakan. Pak, mau tanya dulu, Pak. Yap. Tadi istilah ordo bisa diganti dengan ukuran nggak, Pak? Ukuran N kali P gitu. Kalau kalian pakai Indonesia ukuran enggak apa-apa, tapi ukuran terus. Karena Urdu itu memang terjemahan Indonesianya adalah ukuran. Tapi kalau misalkan pakai istilah aslinya Urdu ya enggak apa-apa. Ukuran memang artinya juga Urdu dalam matrik itu sama. Jadi kalau sampai menggunakan ukuran ya ukuran terus. Kalau pakai Urdu terus begitu. Ya. Ada lagi yang mau sampaikan? Oh, mau diajukan, ditampilkan, silakan yang lain. Enggak ada? Beneran? Saya, Pak. Ya, silakan. Ini yang sudah kelihatan. Ini yang bab 2 punya saya. Isinya yang 2.1 analisis metrik. Terus Dibesarkan, Mbak. Di layarnya boleh di landscape. Di landscape datar. Aman pakai HP kan, HP-nya ditidurkan. Ya. Landscape tidurkan. sudah. Ya, itu kan besar toh. Yuk. Ini yang 2.1 analisis metrik. Matrik, Kemudian ojo metrik. Pakai bahasa Indonesia matrik. Kalau Inggris ya metrik.
Aman kan bacanya Indonesia. Analisis matrik. Terus ini isinya ada pengertian matrik sama operasi aritmatika metrik. Matrik. Matrik ya. Operasi aritmatika metrik. Nah, di operasi Metrik mulu. operasi aritmatika matrik. Ayo dibaca mulai dari atas. Kok dilanjutkan ke 2 dulu dong. 211. Ini belum saya paraphrase, masih sedikit. Paraphrase-nya. Ini sama dengan tadi, sama dengan Mega. Enggak, Referensimu mana? Mana referensinya? ini. Mana? Saya e-book. Hah? Referensinya E-book. mana? Tulisannya Mbak. Tulisan di situ loh. Tulisanmu mana referensinya? Oh. Ini di bawah. Wijayanti. Apa Wijayanti ini? Nama orang. Ya tahu. Bukan nama kambing. Skripsi, buku, artikel gitu loh. Apa ini Wijayanti? Buku. Buku. Ya. Coba sih daftar pustaka, liatin di paling bawah buku apa? Paling bawah daftar pustaka Wijayanti. Ada nggak sampean Wijayanti? Wijayanti dasar-dasar aljabar linier. Sekarang dasar aljabar linier. Oke, berarti dari buku ya. Ya, Tapi belum saman parafrase maksudnya. belum. Coba sih lihat kembali ke atas. Pengertian matrik. Ayo dibaca. Pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang ditempatkan dalam baris-baris dan kolom-kolom yang selanjutnya dinotasikan dengan A sama dengan Itu. ini. Top. Satu paragraf, satu kalimat. Boleh nggak, Mbak? Nggak boleh. Udah tahu gitu? Kenapa dilanggar? Satu paragraf itu referensinya yang mana, Mbak? Apa? Referensi paragraf pertama mana? Bukunya. Ya, referensinya kan terserah mau pakai apa. Mana referensinya? Tulisan referensi sampean mana? Tulisannya mana? Oh, ini di bawah sendiri. Di bawah itu paragraf berapa? Paragraf kedua. Paragraf berapa itu? 3. Ya cuma ketiga aja lah, paragraf 1 dan 2 mana referensinya? Mana referensinya 1 dan 2? Itu kan miliknya cuma 3 doang. Iya toh? Ini sama. Hah? Ya sama, ditulis lagi setiap paragraf. Setiap paragraf itu harus tulis referensinya. Kan itu di akhir paragraf ketiga. Itu miliknya paragraf ketiga referensinya, bukan 1 dan 2. Iya. Jadi setiap paragraf ditulis referensinya. Kembali ke atas, satu paragraf nggak boleh satu kalimat. Itu kan cuma satu kalimat, Mbak. Karena titiknya mana? Titiknya di terakhir. Karena itu persamaan matematik. Satu paragraf, lihat, Mbak. Paragraf masuknya berapa ketukan itu, Mbak?
Halo, Mbak Nia. Salah. Hah? Iya, salah, Pak. Salah apa? Jawab dulu sebelum mengakui kesalahannya, biar tahu Saman tahu salahnya apa. Satu paragraf kurang dari 3 kalimat. 3, ya. Yang saya tanyakan tadi apa, Mbak? Itu paragraf 1. Yang saya tanyakan tadi apa? Ada yang Paragraf 1 cuma itu 1 kalimat kurang. masa itu? Ada yang dengar tadi? Yang lain ada yang dengarkan? Itu menjorok paragraf bukan menjorok apa? Spasi. Ketukan apa sih namanya? Ya, itu. Mbak Nia, kalau dikoreksi diperhatikan ya. Iya. Iya, biar tahu kesalahannya. Jangan, iya Pak salah, iya. Tapi nggak tahu kesalahannya. Pak, kok Ai sama ngomong salah tapi nggak tahu kesalahannya kan. Jadi perhatikan yang ditanyakan apa. Tapi saya kan tanya, itu paragrafnya itu masuknya berapa ketukan, sama nggak jawab. Langsung ngomong aku salah.